daripada madu. Pada kelilingnya itu beberapa kendi sebilang bilang bintang di langit. Ya, apa banyaknya bintang di langit kada kau hitung. Itu kendinya. Itu yang diminum oleh orang-orang beriman. Walaupun dia disiksa dahulu. Nangaran ada iman walaupun sekecil debu, dia tetap masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nangaran ada dosa, disiksa dahulu. Setelah ada bangkitannya, lalu Allah perintahkan untuk meminum air di telaga Al-Kautsar. Jadi hilang haus. Nang berapa ratus tahun, ribu tahun diazab Allah dalam neraka, maka hilanglah daripada hausnya. Subhanallah. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahwa percaya akan hisab dan bersalah-salahan segala manusia itu padanya. Setengah mereka itu sangat susah hisabnya, dan setengah mereka itu sedikit hisabnya, dan setengah mereka itu lalu ke surga dengan tiada hisab. Jadi bersalahan atas mereka itu kadada nang samanya, walaupun badua baranak, walaupun badang sanak, kada sama hisapnya. Ada nang berat hisapnya, ada yang sedang hisapnya, ada yang ringan hisapnya. Itu yang disebut dengan bersalahan. Dan setengah mereka itu lalu ke surga dengan tiada hisap. Ada juga yang langsung ke surga kada bahi hisapan. Itu bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu gulungan apa? Yaitu gulungan muqarrabun. Artinya orang yang parah lawan Allah ta'ala. Dan ditanya, yaitu siapa mereka itu, yaitu adalah para anbiya, atas menyampaikan risalahnya. Dan ditanya orang yang mukmin daripada amal mereka itu. Dan ditanyakan orang yang bid'ah daripada agamanya. Dan ditanya orang yang kafir daripada mendustakan segala rasul. Yang terakhir ini kekal di dalam neraka. Hum fiha khalidun. Selama-lamanya mereka, karena mereka kafir, tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh para rasul. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahwa percaya akan dikeluarkan segala mukmin yang mengesahkan Allah Ta'ala daripada api neraka, kemudian daripada disiksa. Nah, jadi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan dari api neraka setelah dia disiksa, hingga tiada tinggal di dalam api neraka itu seorang daripada mukmin dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang tak tinggalnya orang-orang yang beriman itu di dalam neraka, ada berbangkitnya. Karena di dalam neraka itu karena ada dosa. Nah, setelah disiksa, kemudian ada bangkitannya hingga orang mukmin itu dikeluarkan daripada siksa tersebut. Jadi kada ada saikung pun orang yang beriman itu tak tinggal di dalam neraka. Semuanya dibangkit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal ada aja imannya, cuma ada dosa benarai, lalu disiksa. Habis siksaan, batas daripada dosa tersebut, lalu dibangkit. Subhanallah, Masya Allah. Ini adalah suatu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan syafaat segala anbiya alaihimus salam. Kemudian maka syafaat segala ulama. Kemudian maka syafaat segala syuhada. Kemudian syafaat sekalian mukmin. Sekira-kira kemegahan dan derajat mereka itu kepada Allah Ta'ala. Nah, ini orang yang memberikan syafaat, yaitu para anbiya, kemudian lagi para ulama, kemudian lagi para syuhada, kemudian lagi orang-orang mukmin. Makanya ujar abah guru sakumpul, bakawan ujar sidin lawan orang nang saleh, bajalan lawan orang nang baik. Nah, bakawan. Karena kawan yang baik itu memberikan keberuntungan lawan kita. Jadi dilihat holo kawan. Yang pacangan membawa kita kebaikan, bakawan aja. Kalau pacangan inya membawa dalam kejahatan, jangan makawan. Nah, nang katujuh menyambeti orang, mahindar-hindar duduk pada inya. Kasihan talinya kita diberi Allah Ta'ala mendengar nang kada baik. Karena ditanggung jawabakan di akhirat. Telinga kita mendengar untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Maka inilah orang-orang yang memberikan syafaat. Kawan bisa memberikan syafaat karena kita punya teman yang beriman, yang baik. Nah, dia memberikan syafaat. Dan barang siapa tinggal daripada mukmin itu di dalam neraka padahal tiada baginya yang memberi syafaat, niscaya dikeluarkan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan anugerahnya. Anbiya kada memberi syafaat, ulama kada memberi syafaat, para syuhada kada memberi syafaat, orang mukmin kada memberi syafaat. Sama apa neng ini? Lalu Allah Ta'ala yang memberikan anugerahnya. Nah, Masya Allah, Subhanallah. Inilah kebaikan Allah Ta'ala yang tiada batasnya kepada hamba yang beriman. Ambiya kada beri syafaat. Mungkin keterlaluan kah nih inya hidup di dunia. Ulama kada beri syafaat karena kada sekedudukan dengan ulama. Inggih, wujud benar jadian kada suah. Kemudian lagi dengan para syuhada kada jua, lawan orang beriman kada jua. Nah, kada ada lalu-lalu. Tapi dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, sehingga Allah memberikan kepadanya suatu anugerah hingga dia dikeluarkan dari api neraka. Karena kenapa? Karena ada imannya walaupun sekecil debu. Subhanallah. Masyaallah. Maka tiada kekal mukmin itu di dalam api neraka. Jadi kada ada kekalnya. Dan jikalau ada iman di dalam hati seseorang itu satu zarrah, yakni satu semut yang kecil sekalipun, niscaya ia dikeluarkan daripada api neraka, maka masuk ia ke dalam surga. Subhanallah. Dan demikian lagi kita i'tiqadkan bahwasanya segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adil. Dan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu terlebih daripada segala manusia, yang kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling afdal manusia adalah Rasulullah. Kemudian siapa? Sayyidina Abu Bakar.
karena beliau yang mengawali iman apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kemudian daripada segala anbiya, kemudian maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kemudian maka Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, kemudian maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kemudian maka sahabat 6 yaitu Sayyidina Talha radhiyallahu anhu dan Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan Sayyidina